Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Salimah Fitria. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai ekspansi global kualitas layanan internasional. Materi ini membahas bagaimana perusahaan jasa dapat memperluas operasi ke pasar internasional dengan tetap menjaga kualitas layanan, memahami perbedaan budaya, dan menciptakan keunggulan kompetitif di tingkat global. Strategi budaya dan keunggulan kompetitif. Perkembangan ekonomi dunia saat ini menunjukkan pergeseran dari ekonomi yang berfokus pada manufaktur menuju ekonomi berbasis jasa. Sektor jasa kini menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi global dan pencipta lapangan kerja. Karena itu, banyak perusahaan melakukan ekspansi global untuk memperoleh pasar baru dan meningkatkan daya saing. Namun, keberhasilan ekspansi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menjual produk atau jasa, tetapi juga oleh kemampuan perusahaan dalam memahami budaya lokal, peraturan yang berlaku, dan kebutuhan pelanggan yang berbeda-beda di setiap negara. Nah, dalam kondisi tersebut, kualitas layanan itu menjadi faktor yang sangat penting karena pelanggan akan menilai apakah layanan yang mereka terima ini sudah sesuai dengan harapan mereka atau tidak. Selanjutnya, konsep dan fondasi kualitas layanan. Kualitas layanan merupakan perbandingan antara harapan pelanggan dengan persepsi mereka terhadap layanan yang diterima. Dalam industri jasa terdapat 4 karakteristik utama. Yang pertama ada intangibility, yaitu jasa tidak berwujud sehingga pelanggan itu sulit menilai kualitas sebelum menggunakannya. Kedua adalah heterogeneity, yaitu kualitas jasa dapat berbeda-beda tergantung siapa yang memberikan layanan dan kapan layanan tersebut akan diberikan. Yang ketiga adalah inseparability, yaitu proses produksi dan konsumsi jasa terjadi secara bersamaan. Keempat adalah perishability, yaitu jasa tidak dapat disimpan untuk digunakan di kemudian hari. Selain itu, terdapat gap model yang dikembangkan oleh Parasuraman, Zeitam, dan Berry. Model ini menjelaskan 5 kesenjangan yang dapat menyebabkan kualitas layanan menjadi tidak optimal, mulai dari kesalahan memahami harapan pelanggan hingga perbedaan antara layanan yang diharapkan dan layanan yang benar-benar dirasakan oleh pelanggan. Selanjutnya, ServQual dan model Grundros. Untuk mengukur kualitas layanan, digunakan model ServQual yang terdiri dari 5 dimensi utama. Seperti biasa, yang pertama ada reliability atau keandalan, yaitu kemampuan perusahaan memberikan layanan sesuai janji secara akurat dan konsisten. Yang kedua adalah responsiveness atau daya tanggap, yaitu kesediaan membantu pelanggan dan memberikan pelayanan dengan cepat. Yang ketiga ada assurance, yaitu jaminan kemampuan karyawan dalam memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada pelanggan. Yang keempat ada empati. Empati yaitu perhatian dan pemahaman terhadap kebutuhan pelanggan secara individual. Yang kelima ada tangibles, yaitu bukti fisik seperti fasilitas, peralatan, teknologi, dan penampilan karyawan. Selain ServQual, terdapat model Grundros yang membedakan kualitas layanan menjadi kualitas teknis dan kualitas fungsional. Kualitas teknis berkaitan dengan apa yang diterima oleh pelanggan, sedangkan kualitas fungsional berkaitan dengan bagaimana layanan tersebut diberikan. Menurut Grundros, citra perusahaan itu juga mempengaruhi bagaimana pelanggan menilai kualitas layanan yang akan mereka terima. Selanjutnya, pengaruh budaya terhadap kualitas layanan. Salah satu tantangan terbesar dalam ekspansi global adalah perbedaan budaya. Budaya mempengaruhi cara pelanggan berpikir, berperilaku, dan menilai kualitas layanan. Menurut Hofstede, terdapat 6 dimensi budaya, yaitu jarak kekuasaan, individualisme dan kolektivisme, maskulinitas dan feminitas, penghindaran ketidakpastian, orientasi jangka panjang, serta indulgensi dan restraint. Sebagai contoh, masyarakat yang memiliki tingkat penghindaran ketidakpastian yang sangat tinggi biasanya itu lebih mengutamakan keandalan dan jaminan layanan. Sementara masyarakat yang bersifat kolektivis cenderung lebih menghargai hubungan personal dan perhatian khusus dari penyedia layanan. Karena itu, perusahaan global harus memahami karakteristik budaya setiap negara agar dapat memberikan layanan yang sesuai dengan harapan pelanggan setempat. Selanjutnya, strategi standarisasi global. Strategi standarisasi global dilakukan dengan menerapkan produk, proses, dan layanan yang sama di seluruh dunia. Keuntungan strategi ini adalah terciptanya efisiensi biaya melalui skala ekonomi, kemudahan pengawasan operasional, serta konsistensi merek global. Pelanggan yang menggunakan layanan di berbagai negara akan memperoleh pengalaman yang relatif sama. Namun, strategi ini juga memiliki kelemahan. Jika kebutuhan dan budaya masyarakat lokal berbeda, layanan yang terlalu seragam dapat kurang sesuai dengan kondisi pasar dan berisiko mengurangi daya tarik perusahaan di negara tersebut. Selanjutnya, strategi adaptasi lokal dan globalisasi. Selain standarisasi, perusahaan itu dapat menerapkan strategi adaptasi lokal dengan menyesuaikan produk dan layanan sesuai kebutuhan pasar masing-masing negara. Adaptasi tidak hanya mencakup bahasa, tetapi juga mencakup budaya, kebiasaan masyarakat, desain produk, hingga cara berkomunikasi dengan pelanggan. Saat ini, banyak perusahaan menerapkan konsep globalisasi, yaitu berpikir secara global namun bertindak secara lokal. Dalam pendekatan ini, perusahaan itu tetap mempertahankan identitas dan standar globalnya, tetapi memberikan fleksibilitas kepada pasar lokal untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan. Pendekatan ini dianggap lebih efektif karena mampu menjaga kekuatan merek sekaligus memenuhi kebutuhan pelanggan lokal. Selanjutnya, kerangka penyedia layanan global. Agar kualitas layanan tetap terjaga di berbagai negara, perusahaan itu memerlukan kerangka kerja yang jelas. Elemen pertama adalah model operasi.
yaitu struktur organisasi yang mendukung efisiensi global dan koordinasi antar negara. Elemen yang kedua adalah manajemen kinerja global, yaitu penggunaan indikator kinerja dan standar kualitas yang sama untuk mengukur keberhasilan layanan. Elemen yang ketiga adalah tata kelola hubungan, yaitu pengaturan hubungan antara kantor pusat, cabang, pelanggan, dan mitra bisnis agar tetap berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan. Elemen yang keempat adalah staffing dan pengembangan sumber daya manusia, yaitu proses rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan agar mampu bekerja dalam lingkungan lintas budaya. Selanjutnya ada Total Quality Management atau disingkat dengan TQM. Total Quality Management atau TQM ini merupakan pendekatan manajemen yang menekankan perbaikan kualitas secara berkelanjutan dan keterlibatan seluruh anggota organisasi. Dalam konsep modern, pelanggan tidak lagi dianggap sebagai penerima layanan yang pasif, tetapi sebagai pihak yang ikut menciptakan nilai bersama perusahaan. TQM ini berfokus pada kepuasan pelanggan, keterlibatan seluruh karyawan, pengelolaan proses secara sistematis, dan perbaikan berkelanjutan. Beberapa alat yang sering digunakan dalam TQM adalah fishbone diagram untuk mencari akar masalah, Pareto analisis untuk menentukan prioritas masalah, dan service blueprinting untuk memetakan proses layanan. Selanjutnya, hambatan ekspansi global. Dalam proses ekspansi global, terdapat berbagai hambatan yang harus dihadapi perusahaan. Hambatan pertama adalah bahasa. Perbedaan bahasa dapat menyebabkan miskomunikasi, kesalahan penerjemahan informasi, bahkan menurunkan kepercayaan pelanggan. Hambatan kedua adalah regulasi. Setiap negara memiliki aturan hukum yang berbeda terkait perlindungan konsumen, kontrak, hingga standar operasional. Hambatan yang ketiga adalah budaya dan etika bisnis. Praktik yang dianggap biasa di suatu negara belum tentu diterima oleh negara lain. Oleh karena itu, perusahaan itu perlu memerlukan pelatihan lintas budaya dan riset pasar secara mendalam. Untuk slide selanjutnya ada studi kasus dan tren masa depan. Beberapa perusahaan global berhasil menerapkan strategi kualitas layanan internasional dengan baik. Seperti Starbucks ini melakukan penyesuaian menu sesuai budaya lokal, seperti menghadirkan produk yang berbeda di Jepang, India, dan Cina. Selain itu, Starbucks itu memanfaatkan teknologi digital dan program loyalitas pelanggan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. McDonald ini menjadi contoh keberhasilan globalisasi dengan menyesuaikan menu di berbagai negara tanpa kehilangan identitas mereknya. Marriott International mempertahankan standar layanan global yang ketat sekaligus memberikan perhatian besar pada pengembangan karyawan dan kualitas pelayanan. Kedepan, kualitas layanan global akan semakin dipengaruhi oleh perkembangan Artificial Intelligence atau AI, Generative AI, digitalisasi layanan, peningkatan customer experience, serta tuntutan keberlanjutan atau ESG. Dan yang terakhir, yaitu kesimpulan. Sebagai kesimpulan, keberhasilan ekspansi global tidak hanya bergantung pada kemampuan perusahaan memperluas pasar, tetapi juga pada kemampuannya menjaga kualitas layanan di berbagai negara. Perusahaan itu harus mampu menyeimbangkan standar global dengan kebutuhan lokal, memahami perbedaan budaya, mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten, serta memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Dengan cara tersebut, perusahaan itu dapat menciptakan keunggulan yang kompetitif, berkelanjutan di pasar internasional. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.